Halo WhatsApp, balik lagi bersama saya Iksan Mulyanto. Pada video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara menggunakan sensor BME 280. Ingat ya, kali ini sensor BME 280, bukan BMP 280. Kalau kalian mau tahu cara penggunaan sensor BMP 280, silahkan cek di video berikut. Nah, kali ini sensor BME 280 sebenarnya mirip ya, dari segi modulnya itu mirip. Yang membedakan adalah si sensor BME 280 ini ada satu tambahan parameter yang dapat diukur, yaitu kelembaban. Jadi di sensor BME 280 kalian bisa mengukur suhu, kelembaban, dan tekanan. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja mulai. Let's get start. Sekarang kita akan masuk ke bagian datasheet. Di sini datasheet BME 280 ya, humidity and pressure sensor ya. Jadi mengkombinasikan sensor kelembaban dan juga sensor tekanan udara ya. BME 280. Datasheet ini di dokumen rilis 2021. Baru ya berarti ini Oktober 2021. Ini revisi terbarunya dari sensor BME 280. Oke, pertama ukuran. Bisa lihat di sini ukurannya 2,5 mm kali 2,5 mm ya. Tingginya 0,93 mm. Terus di sini interface-nya I2C ya dan SPI. Jadi dia bisa I2C dan SPI. Mirip seperti saudaranya yaitu BMP 280 ya. Bisa I2C, bisa SPI. Supply voltage ya, supply voltage jangan lupa dia juga di 3,3 volt. Jadi jangan sekali kalian mengasih catu daya lebih dari 3,6 ya. Di sini maksimal 3,6. Jadi sebaiknya kalian mengasih catu daya 3,3 volt. Atau jika kalian menggunakan microcontroller, kalian menggunakan microcontroller dengan logic 3,3 volt. Ya, di sini jangan sampai kalian masukin 5 volt karena nanti akan langsung rusak si sensornya. Current consumption-nya lihat di sini 1,8 mikroampere saat 1 Hz humidity pressure temperatur, 2,8 mikroampere saat 1 Hz pressure and temperatur, 3,6 mikrohertz saat 1 Hz humidity pressure and temperatur. Maksudnya 1 Hz ini berarti satu pengukuran setiap detik ya. Kalau sleep modenya 0,1 mikroampere. Operating range-nya dia bisa bekerja pada suhu minus 40 derajat sampai 85 derajat Celcius. Dan kelembabannya 0 sampai 100 derajat relative humidity dengan tekanan 300 sampai 120 kPa. Oke. Respon time ya, 1 second. Nah, ini akurasinya untuk humidity plus minus 3% relative humidity. Histerisisnya 1%. Untuk tekanan dia noise-nya 0,2 PA ya. Pascal, offset temperature coefficient plus minus 1,5 Pascal per Kelvin. Oke, typical application context awareness, skin detection, room check detection, fitness monitoring, ya. Terus bisa juga home automation control, kemudian internet thing, IoT, GPS, indoor navigation, outdoor navigasi, weather forecast, vertical velocity indication. Target device-nya handset, mobile phone, navigasi sistem untuk gaming, terus untuk kamera juga bisa, terus untuk home weather station juga bisa, terus flying toys, untuk jam tangan juga bisa. Oke, ini general description-nya. Terus dia sih ada 3 mode ya, ada sleep mode, normal mode, dan force mode. Tapi nanti saya akan program yang normal mode saja ya. Kemudian di sini kita harus lihat lagi ya, di sini ya.
general spesifikasinya ya masih sama seperti saudara-saudaranya, yaitu BMP 180 dan BMP 280. Dia tipikal 1,8 maksimal 3,6 volt. Nah, terus current humidity measurement maksimal value ya, kondisinya saat di suhu 8 derajat Celcius itu suhunya ya, dia menggunakan arus saat mengukur kelembaban. Dia menggunakan arus pada saat mengukur kelembaban di suhu maksimal 8 derajat Celcius memakan arus 340 mikroampere. Nah, ini current during pressure, current during temperature. Startup time 2 milisecond ya. Dia bisa ada butuh waktu 2 milisecond untuk saat pertama kali nyala ya. Oke, standby time akurasi plus 5%. Nah, ini tadi kan untuk yang electrical nih. Sekarang humidity-nya ya. Humidity parameter spesifikasi ya. Ingat dia bekerja di suhunya minus 40 sampai 85 ya. Nah, dia bisa ngasih nilai 0 sampai 100% ya kelembabannya. Toleransi absolutnya plus minus 3% ya, seperti yang tadi. Hysteresisnya 1%. Non-linear 1%. Response time-nya 1 second. Resolusinya lihat ya, di sini resolusinya lumayan tinggi. 0,008%. Berarti kalian bisa misalnya ya, ke humidity-nya itu misalnya 68,125% gitu. Resolusinya nih cukup tinggi ya, 3 angka di belakang koma. Oke, noise-nya 0,02, long term stability-nya 0,5%. Jadi ya selama setahun dia akan stabil di 0,5% ini. Jadi kemungkinan nanti ngukurnya ada plus minus 0,5% gitu lah ya. Maksudnya stabil di kondisi yang sama gitu ya. Kondisi sama dia akan menghasilkan nilai yang berbedanya 0,5%. Tadi akurasinya 3% ya. Nah, ini untuk yang pressure-nya ya. Sama pressure-nya juga di suhu minus 40 sampai 85 ya. Operative pressure range dia dari 300 sampai 1100 HPA ya. Di 1100 HPA itu berarti mirip sama BMP ya, sama ya. Untuk tekanannya ya. Absolute akurasi ya. Ini ada plus minus 1,7, plus minus 1, sama plus minus 1,5 HPA ya. Ini kondisi-kondisinya ya, dia mengukur dapat nilai-nilai ini ya, absolute akurasi ini saat kondisi sekian, di kondisi sekian, jadi beda-beda. Terus long term stability-nya per tahun dia stabil plus minus 1 HPA ya. Jadi bedakan long term stability sama akurasi. Kalau akurasi itu dia ngukur ngasih nilai plus minusnya sekian dengan nilai real ya. Kemudian kalau long term stability itu ya ibaratnya seperti mungkin lebih ke presisi ya. Jadi misalnya ya di ruangan tertentu ya, ruangan tertutup tertentu saat diukur misalnya jam 9 pas, jam 9 pagi pas, itu tekanannya sekian. Nah, terus jam 9 lewat 1 menit pas diukur lagi, nah ini mungkin ada perbedaan sebesar plus minus 1 HPA kayak gitu ya. Jadi stabilitasnya itu presisi, lebih ke presisi. Kemudian di sini temperaturnya ya. Temperaturnya dia bekerja dari minus 40 sampai 8 derajat Celcius. Ya, dia baca 0 sampai 65 derajat Celcius. Absolute temperatur, dia bisa
ya. Absolut temperaturnya itu plus minus 0,5 derajat Celcius, plus minus 1,25 derajat Celcius, plus minus 1,5 derajat Celcius. Nah, ini saat diukur pada suhu minus 40 sampai 20, dia akurasinya sekian. Ini pada suhu minus 20 sampai 0 derajat Celcius, akurasinya sekian. Dan suhu 0 sampai 65 derajat Celcius, dia akurasinya sekian. Ini yang paling kecil ya, paling akurasinya paling bagus ya. Saat mengukur pada suhu 0 sampai 65 derajat Celcius. Nah, resolusinya dia 0,01, berarti dia mirip sama si BMP 280 ya. Sama karena dua angka di belakang koma. Oke, paling itu saja yang bisa disampaikan dari si datasheetnya ini. Sebelum masuk ke rangkaian, di sini gue ingin compare dulu ya ukuran antara si BMP 280 dan BME 280. Kalau kita lihat sepintas dari modelnya ya, ini sama ya. Lihat, di sini sama. Kalau kita lihat sepintas ini sama. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan itu adalah, sebentar, fokusin dulu. Oke, yang membedakan itu apa? Yang membedakan adalah si bagian chipnya ini ya, yang putih di sini. Nah, ciri yang paling gampang ngebedainnya yaitu saat kalau misalnya kita pakai atau kita mau beli sensor BMP ya, BMP, ingat BMP. Nah, di sini chipnya itu bentuknya persegi panjang ya. Bisa lihat ya, dengan kasat mata bentuknya persegi panjang. Sedangkan kalau untuk si BME 280, nah ini bentuknya kotak ya, sesuai ukuran. Kalau nggak salah yang pas waktu kita lihat datasheet BME 280 itu ukurannya kan 2 kali 2,5 mm. Nah, sedangkan kalau untuk si BME 280 sesuai datasheet tadi, ukuran itu 2,5 mm kali 2,5 mm. Jadi dia bentuknya persegi. Nah, untuk rangkaian ya, gambar ininya juga, ukuran boardnya juga ini sama ya kalau misalnya kalian bandingkan ya. Jadi jangan sampai nanti kalian tertipu gitu ya antara si sensor BME dan BMP kayak gitu. Biasanya kalau untuk sensor BME itu harganya lebih mahal saat dijual di pasaran. Dan kalau untuk sensor BMP itu dia harganya lebih murah ya. Kayak gitu. Kalau misalnya kalian bingung mau beli di mana, silahkan kalian cek toko online yang dimiliki Hardy Industries ya. Jadi kalian kalau misalnya belanja di situ, sekalian kalian support channel ini ya untuk terus berkembang. Oke, tadi udah kita compare antara si BMP dan si BME untuk ukurannya. Nah, sekarang kita masuk ke rangkaian dari si BME ya. Nah, untuk rangkaiannya kalian tentu saja harus mempersiapkan Arduino Uno ya. Di sini saya menggunakan Arduino dan saya menggunakan sensor. Ingat di sini sensornya BME ya, bukan BMP. Oke. Pertama seperti biasa kita bisa ini dulu, kita tuliskan ya si sensornya ini apa, pinoutnya apa aja ya. VCC, ground, SCL, SDA. Oke, di sini yang penting karena kita mau pakai itu sih, ini VCC, ini GND ya, ini SCL, ini SDA ya. VCC, ground, SCL, SDA. Nah, rangkaiannya gimana? Ini agak saya ke atasin dikit biar kelihatan. Rangkaiannya sama seperti rangkaian I2C pada umumnya ya. Nah, di sini ingat kalian harus pakai input 3,3 volt. Ya, VCC dikasih 3,3 volt. Selanjutnya ground kita hubungkan dengan ground ya. Kita perbaiki dulu posisinya.
Oke, ground sudah. Dan SCL SDA kalau untuk Arduino Uno sebenarnya bisa di A5 A4, tapi di sini juga sudah disediakan ya. Jadi di sini SCL ya. Sini itu. Nabrak. Naik sedikit. Nah, ini SCL. Ya. Kemudian ada lagi pin SDA ya. Pin SDA-nya sekarang kita sini aja ya. Nah, jadi rangkaian I2C pada umumnya aja ya. Jadi ada VCC, ground, SCL, SDA. Kemudian sini kan ada sama apa ya? CSE ya, CSB sama SDO ya. Nah, itu kita nggak pakai, itu biasanya dipakai kalau misalnya pakai SPI. Nah, rangkaiannya simple guys, sama seperti rangkaian I2C pada umumnya. Gampang kan? Kalian bisa ngerangkainya juga ya. Nah, ini dia adalah ke pemrogramannya ya. Kalian bisa lihat di sini ada, kalau misalnya kalian belum install library, kalian silahkan install dulu. Gimana installnya? Di Sketch, include library, manage library. Agak lama ya ini untuk buka library-nya. Kita bersabar dulu. Di sini kita tuliskan BME 280. Nah, seperti biasa saya menggunakan library dari Adafruit ya, BME 280. Oh, ada versi terbaru nih. Ya, nanti kalau kalian install pokoknya versi terbaru aja ya. Ini saya masih versi 2.2.0. Versi terbaru di 2.2.1. Nanti kalian silakan install versi terbaru ya. Atau udah nggak apa-apa gini aja ya. Nah, kemudian di sini untuk pemrogramannya, biasa di sini saya akan menggunakan, oh ya, kan tadi BME280 itu kan dia bisa I2C, bisa SPI. Nah, di sini saya menggunakan I2C aja langsung ya. Jadi di sini saya menggunakan wire.a untuk I2C. Terus saya manggil library sensor, ada fruit sensor, dan juga ada fruit BME280 ya. Kemudian di sini saya mendefinisikan sea level pressure ya, apa, tekanan apa nih, si permukaan laut ya, permukaan laut segini 113,25 kPa. Nah, kemudian di sini saya menggunakan I2C ya, jadi langsung ada fruit BME 280 BME untuk I2C-nya. Ini untuk delay saya bikin variabel baru. Nah, di setup saya menggunakan serial monitor. Jadi menggunakan serial begin dengan baud rate 9600. Nah, di sini kalau kalian bingung while serial ini apa? Nah, while serial ini maksudnya adalah dia akan mulai jalan alatnya itu saat kita buka serial monitor. Tapi kalau misalnya kalian nanti kan saya nggak mau pakai serial monitor, berarti kalian bisa hapus aja nih while serialnya kayak gini. Udah, ini saya hapus juga aja ya. Ya, terus di sini ada serial println BME 280 test ya. Unsigned status. Nah, di sini kita akan memulai si BME-nya. Nah, di sini status sama dengan BME.begin 0x76. 0x76 itu adalah address dari I2C si BME. Jadi saya langsung menggunakan addressnya langsung saya tulis ya, biar bekerja gitu ya, biar sesuai aja langsung. Soalnya saya udah coba juga pas sebelum pakai kayak gini, sebelum pakai langsung 0x76, nah dia defaultnya kan kalau nggak salah di 0x77 ya. Nah, jadi nggak kebaca tuh si I2C-nya. Jadi
makanya saya langsung ubah 0x76 kayak gitu. Oke, terus kemudian di sini if status, jadi saat si BME nggak bisa mulai atau nggak menemukan si address yang benar, dia akan ngeprint nih will not find valid BME sensor, check wiring address, set wiring address sensor ID ya. Oke, kemudian di sini ngeprint default test. Nah, jadi di sini saya yang seperti saya bilang, saya akan mode normal aja ngeprintnya ya. Lalu sini ada delay time 1000, jadi setiap 1 detik dia ngirim data. Nah, ini print value di sini ya, ini baca temperatur masih biasa aja codingannya bme.read temperatur, kan kalau main bmp.read temperatur ya. Nah, ini bme.read temperatur, bme.read pressure, sini bme.read altitude, ini si level pressure HPA ya, ini untuk ketinggian. Di sini bme.read humidity. Nah, ini yang beda ini nih humidity, karena si BME 280 ini dia bisa membaca kelembaban ya kayak gitu. Oke, habis itu di print. Nah, habis itu kita jangan lupa pilih boardnya. Oke, boardnya saya di sini pakai Arduino ya. Saya tutorial kenapa seringnya pakai Arduino, karena sebenarnya kalau saya contohin pakai Arduino itu, kalau misalnya kalian mau pakai ESP atau apapun itu juga sama aja codingan untuk si baca sensornya. Tapi yang beda kalau ESP, mungkin nanti kalau kalian mau nambahin ke IoT, nah itu pasti bedanya di cara ngirim datanya ke IoT-nya gimana kayak gitu ya. Mungkin itu nanti akan saya kasih juga tutorialnya tentang gimana kalau misalnya langsung ke IoT-nya kayak gitu ya. Nah, ini udah kita upload. Nah, sudah terupload ya. Kita akan buka serial monitor. Oke, BME 280 test, default test ya. Nah, lihat di sini BME sudah ada temperatur, pressure, sama humidity. Nah, ini aproksimasi altitude itu ketinggian dari MDPL ya. Di atas permukaan laut, berapa meter di atas permukaan laut. Kayak gitu. Ini coba saya auto scroll stop dulu. Nah, lihat di sini temperaturnya, ini di sini pembacanya 30,33 derajat Celcius, pressure-nya 988,33 HPA, aproksimasi altitude-nya 209,61 meter, dan humidity-nya 63,53% ya. Nah, nanti mungkin akan saya compare juga di video berikutnya dengan sensor si BMP ya, untuk ngebaca temperatur sama pressure-nya aja sih kita compare, karena humidity cuma di BME doang yang ada humidity. Nah, itu dia untuk tahap pemrogramannya. Nah, itu dia tadi tutorial cara penggunaan sensor BME 280. Bagaimana? Mudah bukan? Oh iya, jika kalian kesusahan mencari sensor-sensor ini, kalian bisa beli, silahkan cek di toko, link ada di deskripsi ya. Selain itu, kalau misalnya kalian membeli dari link tersebut, berarti kalian juga sudah mensupport channel ini untuk terus berkembang dan terus memberikan tips, informasi, tutorial yang bermanfaat. Selain itu, kalau misalnya kalian belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi ya. Kalau kalian suka silahkan like, jika tidak suka silahkan dislike. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, siapa tahu teman kalian ada yang membutuhkannya. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye bye.